Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khotimah TV yang berbahagia, di pagi hari ini tentu kita mudah-mudahan diberikan kesehatan. Mudah-mudahan pada pagi hari ini pun kita diberikan keberkahan tentang rezeki kita. Sebelum aktivitas, mudah-mudahan kita pun senantiasa diberikan kelancaran dan kemudahan dalam berbagai hal. Masih seputar pembahasan yang terdahulu, salah satunya adalah membahas para habib, di mana semua persoalan semakin lama semakin memanas, semakin lama bukan semakin terang untuk penyelesaian, akan tetapi semakin lama malah justru terkesan, terutama daripada mereka para habib, itu seakan-akan mereka tidak mau berubah. Kalau menyadari, termasuk juga para muhibbin, yang jelas para muhibbin itu apakah tidak sadar atau tidak tahu, atau memang sudah menikmati daripada apa yang dilakukan oleh para habib. Apakah kita sudah enjoy menjadi seorang muhibbin yang diperbudak secara spiritual, diperbudak secara agama? Kita menyanjung-nyanjung, kadang-kadang sampai mencium tangannya, bahkan sampai kakinya sekalipun. Bahkan sering tak sampaikan, di mana teman saya itu dia menjadi seorang muhibbin. Ketika mereka datang, para habib dari Jakarta katanya datang ke rumah tempat tinggalnya, maka dia minta disuguhi ini, minta disuguhi itu, padahal tidak satu orang, sampai 5 orang kadang-kadang. Pulang minta dibelikan tiket pesawat, dan kadang-kadang minta oleh-oleh, dibelikan ini durian, dibelikan itu, yang sampai-sampai membeli durian saja untuk dimakan di situ sampai jutaan. Itu masih mending, dalam arti kata hal-hal yang model dawir semacam itu masih dikatakan ya karena saking cintanya kepada habib. Bahkan sampai-sampai saking cintanya terhadap habib, bukan hanya sekedar itu, sampai-sampai bahwa ibaratnya seakan-akan kita seperti halnya kita seorang kekasih, karena memang habib itu adalah orang yang dicintai dan muhibbin adalah orang yang mencintai. Ibarat dua orang kekasih yang sedang mabuk kebayang lah ibaratnya, yang kadang-kadang kita makan piring berdua, kita dicubit, disakiti oleh kekasih kita, ya nerimo, bahkan apapun yang dia inginkan kita memberinya. Ketika kita mabuk kebayang bersama kekasih kita, makan sepiring berdua, sisa daripada kekasih kita, kita pun rela. Nah, hal semacam inilah yang kadang-kadang malah justru dilakukan oleh para habib terhadap diri kita. Salah satunya adalah saking cintanya kepada habib, para muhibbin, mohon maaf, apa yang pernah diceritakan kepada saya itu bahwa dia sudah
pulang minta dibelikan tiket, minta dibelikan oleh-oleh. Ketika dia di sana minta makan ini, makan itu saja makanan yang pernah dia makan. Sisa makannya itu kongkon atau disuruh dimakan kita, disuruh dimakan oleh tuan rumahnya yang menyajikan makanan-makanan yang lezat tadi, suruh dihabiskan katanya. Itu barakahnya dari Habib. Ya Allah, ya Rabbi. Apa tidak ada lain berkahnya itu selain daripada itu? Karena terkesan bahwa dengan adanya berkah sisa daripada makanan Habib, itu seakan-akan kita tidak menyadari betapa rendahnya kita di hadapan dia, betapa jadi budaknya kita memakan daripada sisa-sisa makanan dia. Apa tidak ada lain keberkahan yang juga ikut berkah? Ya, kalau mencium tangan mungkin hal yang wajar. Kita hormat kepada kiai, hormat kepada orang tua, hormat kepada guru, itu hal yang wajar. Tapi kalau sampai kita delosor-delosor mencium kaki Habib, ibu kita saja kadang-kadang tidak pernah dicium kakinya. Ada kalanya lagi, kalau seandainya wajar lah, saking cintanya kita terhadap Habib, permintaan dia kepada kita masih, selama kita mampu, masih kita turuti. Tapi kalau seandainya segala sesuatu sampai sisa makanan pun kita suruh memakannya, inilah yang kadang-kadang tidak terima kita ini. Tidak menerima betapa rendahnya kita di hadapan. Ini adalah jelas bukan perintah Nabi. Ini bukan daripada sekedar apa yang telah disampaikan Nabi. Walaupun Nabi pernah melakukan semacam itu suatu ketika. Kanjeng Nabi Muhammad bertamu, lalu pas ketika bertamu beliau menanyakan kepada sang tuan rumah, ada makanan apa katanya, karena kelaparan waktu itu memang. Maka sang tuan rumah pun memang merasa bingung aslinya, karena ia tidak punya apa-apa, hanya sekedar susu, yang susunya itu pun kalau diberikan kepada para sahabat semua tidak cukup. Iki Nabi merasa menyadari, jangan sampai mempermalukan tuan rumahnya, jangan sampai mempermalukan tuan rumah yang sebagai tamu. Bagaimana caranya? Maka Kanjeng Nabi pun saat itu meminta susu itu, lalu suruh ruangannya dimatikan katanya. Apa yang terjadi? Maka susu yang dalam cangkir itu atau gelas atau apalah diminum oleh Kanjeng Nabi, lalu setelah itu bergilir. Setelah Kanjeng Nabi digilir oleh para sahabat untuk diminum bersama-sama, akhirnya sisa Nabi pun diberikan kepada sahabat-sahabat itu, sisa dari sahabat ini diberikan kepada sahabat yang lainnya, diberikan kepada terus sampai akhirnya semua sahabat yang ada di situ kenyang. Kenyang. Sampai dikembalikan kepada Kanjeng Nabi itu adalah susu masih utuh, artinya masih banyak. Ini mukjizat. Karena apa? Dalam kondisi Kanjeng Nabi kelaparan, kepepet, bertamu kepada sahabat, sementara sahabat hanya punya susu dan itu pun tidak mencukupi supaya tidak memalukan daripada si tuan rumah, maka mukjizat itu pun muncul. Itu berkah namanya. Jadi susu sedikit tapi bisa diminum oleh semua sahabat. Akan tetapi kalau seandainya bahwa sekarang seakan-akan itulah seperti Nabi seperti itu, lalu para Habib sisanya langsung jadi rebutan para muhibinnya, ya masih mending kalau sisanya umpamanya sisa buah sepiring dimakan apel sekian lalu sisanya berebut, masih wajar.
Kadang-kadang kita pun sama, oh kalau pejabat dikasih buah di depan, kita tidak. Lalu pas ketika pejabat pulang, kita pun ikut jarah makan buahnya umpamanya, itu masih wajar lah. Atau kadang-kadang ada makanan-makanan suguhan yang masih tersisa, lalu tidak habis kita pun menjarahnya, itu masih wajar. Tapi kalau seandainya bahwa para Habib itu memberikan sisa makanannya, sisa minumannya, bahkan dia sendiri yang menyodorkan kepada tuan rumah, habiskan, itu barokah katanya. Ya Allah, ya Allah, inilah kadang-kadang yang miris. Kok betapa kita rendahnya, betapa kita dihinanya, betapa kita menjadi budaknya. Para muhibin tidak menyadari. Padahal doktrin semacam itu adalah doktrin yang diberikan atau didoktrin oleh Belanda kepada pribumi saat itu. Kan beberapa bulan yang lalu saya punya konten, ada yang bagaimana ketika Habib memberikan buah-buahan dilempar kepada para muhibinnya, dilempar kepada jemaahnya. Dia sambil tertawa-tawa para Habib itu dengan melemparkan buah-buahan. Lalu ada tak putarkan sebuah video bagaimana di zaman Belanda saat itu, ketika bahwa orang pribumi diberi uang oleh Belanda, tapi dengan cara apa? Cara dilempar, atau dengan cara ditawur lah, istilah bahasa tempat saya sana Jawa Barat itu, ditawur. Ada tawur. Tawur itu adalah, atau di bahasa kalian disawur lah, ya disawur katanya. Jadi sawur itu kadang-kadang ada uang dicampur beras. Kalau tempat saya, kalau ada orang syukuran pulang dari mana, selamat, ada sahur atau tawur. Ketika ada orang punya rezeki, ada sahur, nanti anak-anak kecil yang berebut uang recehan itu. Dan itu adalah tradisi semacam itu, adalah yang dilakukan oleh Belanda terhadap pribumi. Jadi kalaupun memberi uang, diberi satu persatu, silahkan yang ambil satu-satu, itu lebih terhormat. Tapi sengaja oleh Belanda, kenapa disebarkan? Supaya sambil ada tontonan yang menarik dari orang-orang pribumi berebut uang itu tersebut, seakan-akan menjadi tontonan yang menarik. Padahal itu sebuah penghinaan terhadap diri kita, sebuah penghinaan kepada pribumi. Dan ini pun masih dijalankan, masih dilakukan, sisa-sisa dari penjajah Belanda yang dilakukan oleh para Habib, yang dilakukan oleh para Habib pada kita, yang katanya dia adalah orang mulia, keturunan Nabi, tapi justru perilaku-perilaku semacam itu dimanfaatkan untuk merendahkan orang lain di hadapan dia sebagai dzurriyyah Nabi. Inilah yang tidak terima. Kenapa ada kita menggugat, dalam istilah yang ekstrimnya itu pribumi menggugat. Dengan gugatan semacam apa? Memang bahwa kita prinsipnya dari dulu pun sudah ada terasa hati kita, kolbu kita, apa yang dilakukan oleh para Habib. Tapi kadang-kadang tidak ada yang berani. Takut kualat lah, takut tidak mendapat syafaat lah. Bahkan sudah mengakar bagaimana para Habib itu sudah melekat, sudah menikmati, bahkan termasuk muhibini pun sudah menikmati tentang buain-buain apapun yang dilakukan oleh Habib, seakan-akan itu berkah. Habib pun sudah bak raja, sudah menikmati empuknya tahta kemuliaan yang ada di Indonesia ini. Hampir mungkin kalau terhitung dari kemerdekaan Republik Indonesia itu hampir 1 abad Robitoh Alawiyah berdiri, walaupun memang Belanda mendatangkan para Habib itu ya sudah, kalau terhitung dari sekarang mungkin hampir 100 atau 150 tahun, 1 abad. Dari 1 abad merasa nikmat di Indonesia, maka ketika penjajah Belanda pun sudah pulang, tetap oleh para Habib menikmati.
Dan orang Indonesia pribumi pun adalah terkesan tidak menyadari kalau diri kita masih diperbudak oleh mereka. Ketika ada utusan Allah, waliullah Kiai Haji Imaduddin bin Usman Al-Bantani, saya yakin itu utusan Allah. Banyak orang pinter, banyak profesor, banyak peneliti, banyak kiai, banyak ulama yang pinter. Akan tetapi apa? Dari dulu tidak berani mengungkapkan tentang siapa Habib. Berarti bukan karena dia pinter, tapi ada keberanian. Maka takbir kepalsuan daripada para Habib ini adalah Allah membukakan melalui Kiai Imaduddin. Dibukalah takbir tersebut supaya apa? Ini loh fakta sebenarnya. Ya, sebenarnya kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Allah membukakan aib yang tidak berkepanjangan hanya sampai 100 tahunan, 1 abad. Coba bayangkan kalau sampai berabad-abad Habib di Indonesia itu melakukan kebodohan dan kebohongan kepada pribumi. Selagi bahwa bisa jadi Indonesia akan dicengkram sama mereka karena ada sejarah-sejarah dipalsukan, makam-makam dipalsukan, sejarah yang dibelokkan, bisa jadi akan dicengkram kekuasaan sama mereka. Yang kedua, bisa jadi toh dia sendiri apa yang tidak takut dosa. Para ulama terdahulu, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Khalil Bangkalan, kenapa kok tidak melakukan itu? Bisa jadi karena Mbah Hasyim Asy'ari di masa-masa itu masih ada penjajahan Belanda. Jangankan untuk ngorek-ngorek masalah Habib, tidak mampu karena apa? Ada kekuasaan Belanda di saat itu. Karena itu ada yang membuat ada Belanda. Sekali kita menggugat kepada para Habib, pasti kita akan dibunuh oleh Belanda. Karena strategi menjadi Habib itu adalah Belanda. Singgawe nasab ya Belanda. Pemirsa Khotimah TV yang berbahagia, mari kita menyadari ada beberapa hal yang perlu kita pikirkan dan renungkan di pagi hari ini agar kita jangan mudah terkecoh, jangan fanatik buta, seakan-akan aku tetap cinta kepada keturunan Nabi, padahal itu adalah bukan keturunan Nabi. Allah Ta'ala Tariq Al-Kalam bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.